Barang siapa bergaul dengan orang bijak, ia menjadi bijak. Barang siapa bergaul dengan orang bebal, ia menjadi malang. Shalom, sahabat-sahabat Royal Injil dimanapun berada. Kita akan kembali mempelajari apa yang Alkitab katakan mengenai pergaulan. Kalau kita baca surat Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, Alkitab katakan begini, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah sahabat, kita sepakat bahwa Tuhan memilih kita sebagai umat Tuhan, dan Tuhan memanggil kita adalah dengan tujuan untuk supaya kita menjadi terang bagi dunia ini dan menggarami dunia. Kita bertugas untuk membawa kemuliaan nama Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Itu sebabnya hidup kita harus berbeda dengan hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kehidupan umat Tuhan harus terpisah dan berbeda dengan orang-orang dunia dalam segala aspek. Dari cara kita berbicara, cara kita makan, selera kita, selera rekreasi ataupun selera hiburan, cara kita berpakaian, cara kita berpikir, topik-topik pembicaraan kita, semuanya harus berbeda dengan orang-orang dunia. Supaya apa? Dengan tujuan supaya kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita dapat memuliakan nama Tuhan, dan kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain. Dan supaya ketika orang-orang lain, orang-orang yang belum mengenal Tuhan ini, ketika mereka melihat kehidupan kita, maka mereka bisa melihat Tuhan dari kehidupan kita. Sehingga harus berbeda. Nah, untuk mencapai itu, kita perlu berhati-hati dalam memilih pergaulan. Kita sering sekali berinteraksi dengan orang-orang lain dan kita berteman dengan orang lain. Dan Alkitab katakan hati-hati. Kebiasaan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Dan Salomo dalam Amsal 13 ayat 20 mengatakan, barang siapa bergaul dengan orang bijak, ia menjadi bijak. Barang siapa bergaul dengan orang bebal, ia menjadi malang. Kita perlu berhati-hati dalam memilih pergaulan. Oleh karena ada dua hal yang bisa terjadi saat kita bergaul, dan pengaruh pergaulan ini sangat kuat. Yang pertama, entah kita yang akan mempengaruhi orang lain dalam pergaulan tadi, atau yang kedua, orang-orang lain mempengaruhi kita. Entah umat Tuhan yang mempengaruhi orang-orang dunia, atau orang-orang dunia yang mempengaruhi kita. Itu sebabnya kita, apa yang Alkitab katakan tadi, kita harus bijaksana dalam memilih pergaulan. Lalu kemudian timbul pertanyaan, kalau kita memilih-milih teman, kalau kita memilih kepada siapa kita bergaul, bagaimana cara kita bisa menginjil? Dan itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, mungkin kalau saya sudah kuat imannya, tentu saya nggak perlu takut bergaul dengan orang-orang jahat. Oke, mari kita bahas, sahabat-sahabat. Kalau kita melihat kehidupan Yesus dalam perjanjian baru, kita akan tahu bahwa Yesus bergaul dengan semua orang. Orang-orang yang tidak mau digauli dengan orang-orang Yahudi, oleh orang-orang yang menganggap dirinya suci, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, yang orang-orang itu tidak mau bergaul dengan mereka, Yesus bergaul dengan orang-orang tersebut. Orang-orang yang bisa kita bilang dalam tanda kutip orang-orang berdosa. Tentara-tentara Roma, yang notabene adalah penjajah dan jahat. Kemudian dia bergaul juga dengan pemungut cukai. Dia bergaul dengan pelacur. Dia bergaul dengan orang-orang berdosa, orang-orang yang terkena penyakit, terkena kusta, orang-orang yang dianggap masyarakat pada saat itu sebagai orang-orang jahat yang tidak mungkin masuk surga. Yesus bergaul dengan mereka. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus kemudian menyamakan cara hidup dengan orang-orang itu? Apakah dia kemudian terlibat dalam percakapan-percakapan yang tidak perlu dengan pemungut cukai? Atau dia kemudian menyamakan hidupnya seperti para pelacur atau seperti tentara Roma? Tentu tidak. Dia memiliki satu kehidupan yang terpisah. Tetapi kehadirannya dalam pergaulan tersebut memberikan pengaruh yang baik. Dia memberikan kelegaan dan keselamatan bagi orang-orang jahat tadi. Dan orang-orang jahat tadi menemukan satu air kehidupan yang mereka rindu-rindukan selama ini. Jadi untuk itulah Yesus bergaul dengan orang banyak, tetapi dia tidak sama dengan orang-orang tadi. Lalu yang kedua, kalau kita sudah kuat, kalau kita sudah beriman, tentu kita tidak akan terpengaruh.
Kita perlu ingat sahabat-sahabat bahwa kita masih hidup di dalam dunia. Dan kita hidup di dalam daging. Alkitab mengatakan daging kita lemah. Kita ini adalah makhluk yang berdosa. Kecenderungan kita adalah berbuat jahat. Kecenderungan pikiran dan tingkah laku kita adalah memberontak kepada hukum Tuhan. Sehingga dunia ini beserta segala isinya akan berusaha dengan sekeras mungkin untuk menggoda kita umat-umat Tuhan untuk bisa jatuh ke dalam dosa. Sehingga kita tidak perlu takabur dengan mengatakan iman saya sudah kuat, kalau saya bergaul saya nggak akan terpengaruh. Mari kita contoh Yesus. Kalau sahabat-sahabat baca lebih dalam lagi dalam perjanjian baru, kehidupan Yesus itu seperti ini. Siang dia menginjil, malam atau pagi-pagi benar dia mengasingkan diri. Dia mungkin ke taman, ke tempat yang sunyi untuk apa? Untuk berdoa. Dia memohon kekuatan dari Bapaknya agar dia dapat menyelesaikan tugasnya. Dan oleh karena dia tahu dunia ini beserta dengan setan berusaha untuk membuat dia berdosa, dan dia sedang hidup dalam kemanusiaan yang lemah, untuk itu dia memerlukan kekuatan dari Bapaknya. Nah, teladan itu diberikan oleh Yesus bagi kita supaya kita juga mengerti dan memahami bahwa kita ini makhluk yang lemah, dan dalam pergaulan pun kita pasti akan terpengaruh kalau kita tidak meminta kekuatan dari sumbernya, yaitu Bapa di surga di dalam nama Kristus yang sudah menang atas setiap pergumulan melawan dosa. Jadi kita perlu mencontoh tabiat Yesus, kita perlu mencontoh bagaimana Yesus bergaul dengan orang-orang dan bagaimana dia selalu menggunakan kekuatan doa, kekuatan Tuhan untuk dapat selalu memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia. Jadi sahabat-sahabat, untuk menjadi terang dunia dan untuk menggarami dunia yang sudah tawar, untuk menerangi dunia yang begitu gelap ini, dan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, kita perlu bijaksana dalam memilih pergaulan. Kita perlu mencontoh Yesus, dan kita perlu selalu berdoa agar pengaruh kita, agar kehadiran kita dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, supaya mereka melihat Kristus dalam kehidupan kita. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati.